Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi bersama kami kelompok 4. Di sini kami akan mewawancarai yaitu tuna longline atau alat rawai tangkap tuna. Eh, Perkenalkan kelompok kami dari saya dulu, yaitu Ilham Putra Setia Nugroho dengan NIM 44432 30139. Kemudian ada Siti Jahwa Oktaviani dengan NIM 44432 30126. Lalu ada Rizkina Prawita 4443 32121. Kemudian ada Ahmad Mujaki Prabowo dengan NIM 159. Lalu ada Alifa Bariza Ramdhani dengan NIM 144, Regina Tristan Venedin dengan NIM 134, dan M. Naufal Adisya dengan NIM 123. Oke, ini wawancara dan pengerjaan dari kelompok kami. Kami dari mahasiswa Universitas Sultan Agung Tirtayasa dari jurusan Perikanan mau nanya nih, Bapak sebelumnya pernah pakai ini nggak Pak, alat tangkap rawai? Nah, sebelumnya mau nanya dulu Pak, nama Bapak siapa? Jamadi. Jamadi. Umurnya? Umurnya 20. Terus kira-kira pengalaman melautnya udah berapa lama? Udah lama. Baru-baru ini berarti? Baru-baru. Lagi libur-libur aja. Lagi libur, terus kalau misalkan pakai alat tangkap rawa itu Pak, kan rawa itu ada banyak ya jenisnya. Ada ukuran sih. Ada ukuran pancing. Pancing kita mau nangkap ikan apa. Gimana apa ya tujuan kita buat nyari ikan. Kira-kira berapa lama berlayar atau menangkap ikan, kayak dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau rawa itu biasanya kita berangkat jam 3 jam 4 sore. Pulang lagi di sini Pagi. jam berapa? Ada jam 7-an. Itu biasanya kemana aja tuh kalau ke misalkan ya tangkapnya ke Pulau Kuta apa kemana gitu? Enggak, kalau kita itu pancing rawa pinggir sih. Pancing di depan pancir. Oh, di sini-sini doang ya. Ternak hijauan. Ukuran alat tangkapnya tuh berapa? Berapa ya, lupa. Kurang pancing. Kira-kira berapa? 10 nggak salah. Bisa sampai 200 pancing mana sekali pasang. Biasanya yang didapetin apa itu? Biasanya hasil tangkapannya. Macam-macam sih kan ya, nggak satu doang. Kayak ikan subilang, kayak ikan kenanga. Itu biasanya kalau misalkan dapet tuh sekali ngerawai itu berapa? Ya per kilonya gitu. Gimana pendapatan? Kalau dulu itu 10.000 nggak salah per kilo itu kan. 10.000 per kilo. 10.000 Sekali ngerawai bisa dapat berapa kilo? udah pasti. Ya pasti. Kalau lagi cuacanya lebih bagus nah dapat. Ukuran kapal AA berapa? Kurang tahu kalau ukuran. Mesin yang dipakainya? Mesinnya mesin dompleng 20 perak. Mesinnya solar ya? Sekolah Pas ngeoperasiin si rawai itu pakai alat bantu gitu nggak? Kayak lampu kayak gitu? pasti. Alat Kalau bantunya itu apa kadang aja? Selain pengetahuan. aki sih lebih penting. Oh. Aki buat nyalain api. Itu biasanya kalau misalkan cara pakai rawai itu gimana? Kayak ditebar aja gimana tadi? Macam-macam tekniknya, ada yang pakai mesin jalan, ada yang kanyutan. Yang pernah dipakai Kanyutan sih. buat ngenebarnya itu kira-kira butuh berapa menit gitu? Lumayan lama itu 2 jam. 2 jam. 2 jam. Tapi kalau ngangkatnya itu
berapa? Cepet ya? Oh, cepat kok. Nunggu si ikannya kekumpul gitu bisa 3 jam gitu. Kalau nunggu ikan itu sekitar 4 jam lah. 4 jam, 5 jam. Tapi kalau narik 15 menit bisa kayak gitu. Apa terlalu Enggak, cepat? terlalu cepat. Sejam. Terlalu cepat sih, biasanya kita 4 jam. Itu juga gimana pendapatan kalau misalkan ikannya lagi pada narik mah cepat juga ikannya. Kalau lagi nggak ada mah lama. Terus kira-kira buat harga pembuatan si pancing rawainya itu bisa kena berapa? Sama alat bantunya. Apa ya? 300 ribu, 500. Itu udah semuanya. Sama lampu gitu-gitu. Para lubang jaring berapa? Jaring nggak mancing? Jaring. Kalau rawa itu jaring apa? Pancing. Kalau Pancing. rawa. Jadi nggak pakai jaring. Jadi nggak pakai jaring. Para lubangnya berapa? Kalau rawe mah ya ukuran nasi itu nomor 1000, nomor 200, nomor 300. Jadi buat penariknya nomor 1000, buat liternya nomor 200 sampai 300. Next. Ukuran bagian-bagian alat tangkapnya berapa sentimeter? Ya kail sih berapa senti sih? Paling kan ada ukurannya. Kalau kail itu kayak nomor 10, nomor 17, nomor 6. Harga Next, harga pembuatan alat tangkapnya berapa Pak? Ukuran kisaran 3 sampai 4 juta. 3 sampai 4 juta. Satu set. Kayak nasi, kail, 5. Semuanya berarti apa? Ya, Dilengkapi. satu set itu 3 sampai 4 juta. Kalau pakai alat bantu kayak lampu gitu harganya berapa? Kalau pakai lampu kan kita sebutnya ngobor. Ah, Kita emang bisa kayak buat mancing cumi, bisa ya biayanya lebih besar lagi. Masa 6 sampai 7 juta. itu kalau udah include lampu sama alat bantu. Iya. Kalau rawa itu jenis umpannya apa sih Pak? Umpannya ada 2, belkutak sama gurita. Tak sama gurita. Cuma 2 itu aja. 2. Tergantung sih kan ada dua jenis rawe itu. Ada yang pakai ikan juga bisa. Kita kan kalau pinggiran masangnya di pinggir kita pakai ikan. Itu kedalaman ukuran 5 sampai 4 meter. Kalau kita ke tengah kedalaman 25 sampai 30 meter kita pakai itu. Utang. Kalau blutak harga umpannya itu berapa sih Pak? Harga umpan tuh kisaran 50 sampai 60 ribu. 50 sampai 60 ribu per kilo. Itu bisa sekali pasang itu bisa sampai 40 kail sampai 50 kail. Kalau rawa ini target ikannya apa sih Pak? Banyak targetnya kue, sampai kerapu, Jadi nggak cuma satu jenis gitu. juga macam-macam. Nggak ada target cuma satu gitu. Ya, Lagi next. macam-macam. Bisa. berapa jumlah ikan yang Bapak dapat pada musim puncak? Kalau untuk saat ini ya, emang lagi kurang kondusif karena satu faktor cuaca kan yang nggak meyakinkan lah gitu, yang nggak bisa diprediksi buat saat-saat buat tahun-tahun. Itu emang menurun. Yang kita biasa omset 70 sampai 80%, ini paling 40% sampai 50%. Hanya apa ya? Hanya buat tenaga kerja ya, sama perbekalan gitu, asumsi operasional itu aja. Bapak pernah kehilangan alat tangkap? Jika pernah, berapa jumlah unit yang Sudah nggak dihitung gitu, sudah sering karena kan kita namanya kondisi laut dan kita nggak tahu, kita ada lelahnya kan, kadang kita istirahat tahu-tahu alat kita ditarik sama orang ataupun ketarik sama kapal gitu. Tapi pernah ketarik sama ikannya gitu nggak? Kalau sama ikan sih masih namanya kan kita dikasih pelampung ya, dia nggak akan ke bawah, terus kita kasih pemberat juga kan. Itu yang menghilangkan itu kapal sama maling gitu. Nah itu juga saya tanya lagi itu alasannya. kenapa bisa hilang Pak? Apakah karena cuaca kalau ada arus laut atau dicuri atau selain ya kan? Ya kadang sengaja dicuri. Kalau faktor cuaca sih masih bisa terkendali, paling dicuri ya, sama ditarik kapal. Dan banyaknya. Oke. Ya, Makasih, Pak. Bilang dong action. Udah.
melaut berapa? Enggak dulu. Emang Ulang. namanya dulu. Nama ulang. Nama bagus tapi dimarahin dosennya. Udah. Nama bapak siapa? Enggak. Tetangga Pengalaman melaut berapa tahun? Ya kurang lebihnya 10 tahun lah. 10 tahun yang kedua bu. Bapak menggunakan alat tangkap apa? Pancing, kebetulan pancing saya. Pakai apa ini? Berapa unit alat tangkap yang? Oh ada mata gindanya. Pagi rawa ya. Kalau di total buat saya pribadi itu pancing sendiri, outrek, ya, buat dasaran, ajok, itu kisaran ada 7 unit alat pancing. Kira-kira berapa lama bapak belayar atau bapak menangkap ikan dari jam berapa ke jam berapa? Kalau kita pribadi mancing omset, sebetulnya mancing omset ya, mancing usaha itu kisaran 3 hari sampai 1 minggu lama. Bapak mempunyai kapal, jika punya ukuran kapalnya berapa Pak? Ukuran kapalnya panjang, ukuran panjang 13 meter, lebar 3 meter. Mesin yang bapak gunakan apa? Dompeng 24 PK, 2 unit, Bahan bakar apa mesin? solar. Apakah saat pengoperasiannya menggunakan alat bentuk batu? Jika ada apa alat bantunya? Semacam apa alat itu? Lampu, gardan, dan lain-lain. Oh, itu pasti safety, kayak lampu, lampa, Mesin yang bapak gunakan apa? Yanli, Bahan bakar apa? solar. Salah tadi saya. Untuk metode pengoperasiannya bagaimana Pak? Biaya operasional. Enggak metode. Metodenya. Cara-caranya gimana Pak? Oh, caranya? Cara pas kita pengerjaan lah ya. Ya biasa kita rakit kayu dulu kan. Setting. Ya kita setting pancing. Udah kita pasang. Kalau kita pasang rawe kan kita itu hitung 15 menit. Jadi kita pasang dulu rawe itu ukuran 15 menit kita lihat. Itu 15 menit kita lihat. Itu metode rawe gantung namanya. Jadi jedanya 15 menit ya. Ya. Kalau kita nelayan rokok habis 1 batang baru kita. Iya. Kayak kisaran 15 menit. Setting penurunan alat tangkapnya berapa menit? Kisaran 2,5 jam. Ya. Tergantung cuaca sih. Kalau cuaca bagus bisa 1,5 jam. Kalau cuaca lagi nggak bagus 3 jam atau 2 jam setengah. Immersing perendaman alat tangkapnya berapa menit? Itu 1 hari sih. Harian. Hauling proses pengangkatan jaringnya berapa menit? Proses pengangkatan itu kurang lebih 4-5 jam. Lokasi daerah penangkapan ikannya di mana? Pulau Tunda, Pulau Tidung, Pulau Seribu, Pulau Panjang, banyak sih. Jadi nggak di satu tempat doang ya? Enggak, Pindah-pindah. pindah. Next apa tuh? Kira-kira berapa mil dari sini ke lokasi? Ukuran kalau hitung kilometer itu 19 kilo. Kalau untuk itu bisa 8 kilo. Bahan alat tangkapnya dari bahan apa Pak? Jika bahannya lebih dari satu maka sebutkan berbagian jenis bahannya, misal bahan itu, bahan tali jabang, tali rawit, sama. Senar PE, nilon, tiger, jam rambutnya, air cap kunci, stainless. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 4 yang telah mewawancarai dan menjelaskan tentang apa itu pengertian rawai tuna atau tuna longline. Rawai tuna atau tuna longline adalah alat penangkap tuna yang paling banyak digunakan untuk menangkap kelompok ikan pelagis besar. Tuna longline merupakan rangkaian sejumlah pancing yang dioperasikan sekaligus. Satu unit tuna longline biasanya mengoperasikan 1000 sampai 2000 mata pancing untuk sekali setting. Itu dia penjelasan dan wawancara dari kelompok kami, yaitu kelompok 4 tentang tuna longline. Bila ada kesalahan dan dari kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.